ni kepada sem nyoon dak tun gua untuk ajilas akin nikah. Iki kadin toh mengenai masalah ketika napanya mana nasyid, ketika sedang nasyid kemudian beda joget-joget sekoti. Saya masih dalam batas-batas kesopanan. Dan ini ketinapa nih ke hukumah? Dan ini kepada dalil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Sibatan kaula amul ja'aki para alim ulama, wabil khusus Kiai Haji Zainal Abidin, pengasuh pondok pesantren Karangtengah, juganan para kiai, para asatid selain sebeten kaula tak bisa nyebut situng persitung, namun tak ngurangi rasa hormat beten kaula. Juga sebeten kaula amul ja'aki para tokoh masyarakat, wabil khusus kepala desa, guru beten kaulah, kadinto guru SD beten kaulah, saya ngajarin habis baca timin ke beliau. Tidak hanya di kelas tapi juga sampai ya ajari ke compon timin. Jadi bapak kepala desa nih ke guru dan kulah. Juganan bapak DPR di Anom Rusi kadinto. Juga pada Nom Mansur dan banyak tokoh-tokoh masyarakat sedaya nabatan kaula amul ja'aki, hadirin hadirat sedaya nasibatan kaula amul ja'aki. Alhamdulillah malam mangken batan kaula sareng panjenengan sedaya bisa apol kompol di dalam tempat Kak Dinto dalam rangka bersama-sama bersolawat. Mudah-mudahan perkumpulan Kak Dinto itu diyakini perkumpulan seiridho sareng Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga perkumpulan Kak Dinto tidak hanya itunya tapi juga moga-moga buleban panjenengan sedaya juga akompol ketika pagi nang swargana Allah Subhanahu wa taala. Karena dawuhna ulama kenangan terindah pagi nang swarga adalah ketika guleban panjenengan itunya nikah akompol ngelakoni ketaatan. Jadi pagi ini kak guleban panjenengan ini bakal apangki asalkan pada masuk swarga di surga bisa berjumpa lagi, bahkan bercerita-cerita tentang kehidupan itunya. Nah, salah satu kenangan terindah nikah adalah ketika berkumpul melakukan kebaikan-kebaikan, berkumpul melakukan ketaatan-ketaatan, berkumpul untuk berzikir kepada Allah, berkumpul bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muka-muka perkumpulan guleban panjenengan semangken Kak Dinto beni comai Kak Dinto saos tapi juga pagi nang akhirat juga bisa akompol nang swarga Allah. Muka-muka guleban panjenengan bisa bersuan bersama-sama dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekadukalena salawat sareng salam muga-muga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah seampun abekta manusia dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, dari alam kekufuran menuju alam keimanan dan keislaman. Muga-muga beten kaula sareng panjenengan sedaya menjadi orang yang mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan guleban panjenengan sedaya ngaule syafaat dari Rasulullah utapana pagi nang ari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Akan meninggalkan sholat karena dalam hadis yang lain pagi nang akhirat yang pertama kali dihisap itu sholat, yang ditanya pertama kali ini ke sholat. Mana bisa lulus yang lain pasti baik.
Milan dari Kak Dintong sekali lagi, jangan sampai sesibuk apapun kita di dalam bekerja mencari nafkah, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Nomor 2 nih ke sholawat. Jadi sholat ben sholawat. Akaitan ben mangken nikah. Napa tema nikah? Pentingnya bersolawat kepada Rasulullah dengan memasyarakatkan sholawat. Loh ini paling penting. Bahkan Habib Umar bin Hafid ada bu, kalau ada orang ingin merubah hidupnya, lalu dia bingung dari mana dia akan memulai, maka mulailah dengan bersolawat. Kurun betan kaulah kayak Idris Marzuki Lirboya ada buakin, mana bi orang teroan di anak sesoleh, maka banyak-banyaklah bersolawat. Lain pola yang lebih dahulu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada buakin, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak kangku ngaule tang syafaat debun Kanjeng Nabi pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Nabi. Syafaat nikah debuna Imam Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, juga disebut aki sareng Hadratus Syekh Hasim Asy'ari di dalam An-Nurul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin, tabangki kerong mun tabangki sesah. Sampai situng saat Thauban nika mukanya pucat, badannya kurus. Lalu sareng Rasulullah irabuin, "Thauban, apa gerangan yang menyebabkan kamu susah? Mengapa kamu pucat, badanmu kurus?" Lalu Thauban nika dabu, "Ya Rasulullah, ma bi waja'un ghairu anni idza lam alqaka ishtaqtu ilaika wastawhashtu wahsyatan syadidah hatta alqa fa idza laqituka dzakartul akhirah fa khiftu an la araka hunak li'anni in ana dakhaltul jannah fa anta fi darajatin nabiyyin wa ana fi darajatil abid wa in lam adkhulil jannah fa hina idzin la araka abadan." Kata Thauban, "Wahai Rasulullah, beten kaula niki benih keng sake, benih keng songkan. Tapi peten kaula niki mana bisa tepangki sareng ajunan, peten kaula niki kerong cek kerongah. Sehingga beten teti koros, muka jadi pucat karena ingin tepangki Rasulullah. Tapi ketika peten kaula tepangki sareng ajunan, peten kaula ingat ada ke akhirat. Ketika ingat akhirat, timbul rasa khawatir nanti di akhirat tidak berjumpa Nabi. Kenapa? Karena mana bi peten kaula masuk swarga, fa anta fi darajatin nabiyyin wa ana fi darajatil abid. Ajunan bada di golongan para anbiya, sementara ten kula nikah bada golongna para budak. Tapi gula nikah meskipun masuk swarga tak bisa tepangki ajunan. Maka ten kula susah. Ben mana bi ten kula masuk neraka, maka ketika itulah beten kaula tak bisa ningale ajunan untuk selamanya. Maka karena Thauban nikah turun ayat wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka pagi neng hari kiamat dia akan ditempatkan di tempat yang dekat, yang bisa sering bertemu dengan para anbiya, para syuhada dan para solihin. Nah ini kan, mana bi orang cinta dak ke Rasulullah, cinta taat dak ke Rasulullah, bekal ipapolong sareng Rasulullah, bekal ditempatkan di tempat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana bi misalnya guleben pancenengan misal ahli maksiat, tapi cinta ke Rasulullah, amanfaat pada panten cintana, amanfaat. Ini kebedah hadis ya. Ada seorang sahabat namanya Nuaiman. Nuaiman ini ahli bu mabuan, minum khamr. Ini sering dilaporkan ke Rasulullah. Bi Rasulullah dihukum karena mun orang minum khamr dalam Islam harus dihukum. Sampai karena sering minum khamr, sahabat-sahabat yang lain ini sampai mangkel, cermet. Mata todus ke Rasulullah, berapa kali sudah dilaporkan ke Rasulullah, tapi tetap Nuaiman minum khamr. Maka cepon sahabat Nuaiman ini keparlo elaknat. Elaknat ini artinya itu aki jauh dari rahmat Allah.
Tapi Rasulullah ada bun apa? La tan'ahu, la tal'anhu, fa inni ma a'lamu minhu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Janganlah kalian laknat Nu'aiman, karena saya tidak mengetahui dari Nu'aiman itu kecuali dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini artinya apa? Orang ahli maksiat tapi cinta Rasulullah, maka cinta nanti tetap amanfaat tidak ubatnya. Jadi tumbuhkan rasa cinta di dalam goleben panjenengan dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapapun goleben panjenengan nikah masih belum bisa sempurna norok Rasulullah, tapi kita harus tetap tumbuhkan cinta dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat timin, para bapak ibu sedaya, mohon maaf seperti ini. Nikah ketika ada Ja'far nikah, karena nikah bedesem nyoon dak tunggu untuk ajilas akin nikah. Iki kadin toh mengenai masalah ketika napanya mana nasyid, ketika sedang nasyid kemudian beda joget-joget sekoti. Saya masih dalam batas-batas kesopanan. Dan ini ketina apa nih kehukuman? Nah ini kebedet dalil lagi. Riwayat aki sareng Imam Ahmad juga Imam Al-Maqdisi dengan sanad yang sahih. Kanal Habasyah yarkusuna baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna bi kalamin lahum. Jadi orang Habasyah joget-joget di hadapan Rasulullah, nari-nari di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan sesuatu. Lalu orang Rasulullah tanya, dia bilang apa? Ngucap apa orang Habasyah itu? Maka diberitahu kepada Rasulullah, dia mengatakan Muhammadun abdun saleh, Muhammadun abdun saleh, sambil menari-nari. Ternyata oleh Rasulullah tidak diingkari. Maka ini menunjukkan apa? Rokes itu boleh, menari itu boleh, joget itu boleh, tapi tetap harus dalam batas-batas kesopanan, tidak melampaui batas-batas kesopanan. Cek sampai goyang ngebor din inol ki, cek sampai goyang gergaji din serah Dewi Persik, cek sampai goyang patah-patah din serah penyanyi dangdut nih kan Anissa Bahar nih. Nah ini cek sampai ini kan mana cuma zapin habaib itu biasanya bulah ketika di Hadramaut itu biasanya ada tamar, ada nasyid islami, puji-pujian kepada Rasulullah. Itu di depannya mahasiswa yang hadir itu rektor Universitas Al-Ahqaf. Yang datang itu ada ulama-ulama, doktor-doktor dari Sudan. Itu di depannya zapinan. Biasa, zapin, habaib kan biasa seperti itu. Kemudian juga pencak, tenggulan ini pernah pencak. Diminta untuk menampilkan pencak silat di hadapan rektor Universitas Al-Ahqaf. Di situ juga ada ulama-ulama besar. Yang penting adalah dalam batas-batas kesopanan. Bahkan beda hadis. Itu Ja'far bin Abi Thalib, sepopona Kanjeng Nabi. Itu datang dari hijrah. Ketika itu baru mana Khaybar ditaklukkan. Datang Ja'far bin Abi Thalib bersama rombongannya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, engkau tak tahu, engkau bunga karena Khaybar ditaklukkan, apa karena ada kedatangan Ja'far bin Abi Thalib, sepopona. Lalu Nabi ini ada budak ke Ja'far bin Abi Thalib nikah. Ja'far asbah takhalqi wa khuluqi. Kakirya sampean nikah mirip ben kaula betenna ben akhlaka. Saking pungana Ja'far ya lembi Kanjeng Nabi pada mirip ben aben Kanjeng Nabi. Maka Ja'far nikah joget-joget. Joget-joget seneng senika. Sebagai ekspresi kesenangannya kemudian joget-joget, nari-nari. Ternyata oleh Rasulullah tidak diingkari. Makanya kata ulama berarti rokes itu boleh. Sampean bisa lihat di dalam Ihya Ulumuddin, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali juga berhujjah dengan hadis-hadis nikah. Boleh. Tetapi sekali lagi harus di dalam batas-batas kesopanan. Cek sampai goyang ngebor, cek sampai goyang gergaji, cek sampai goyang-goyang setak sopan. Maka bahkan kalau bisa ketika sampean goyang-goyang hadirkan bentuk napa rasa bunga.
gula ben panjenengan nika dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melan dari Kak Dintoh kingereng tradisi nikah napa sepun ibentuk nikah napanya majelis hubun Nabi kita lestarikan, kita istiqomahkan sampai hari kiamat pagi. Maka kelaban barokana majelis hubbin Nabi, muka-muka rasa cinta gulaban panjenengan dek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin besar, semakin tinggi. Bahkan juga anak-anak gulaban panjenengan kita semakin seringkan untuk mendengar nama-nama Rasulullah, untuk bersama-sama bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka nikah karena waktu nikah pun cukup karena senyata nonton gula nikah pun lebih sampai yakin dan gula kantor nikah karena jarang-jarang dan gula takdir jauh bersampean takdir beri pengkalan tapi karena nikah waktu pun cukup malam kitigal panik saos saya bisa sampai akibat kaula